semuanya. Halo. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Luar biasa. Katakan semangat. 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 Oke. Ya, mungkin bagi yang baru pertama kali hadir, ya perkenalkan nama saya Tuan Ignatius. Ya. Hari ini tadinya saya hendak menyampaikan firman tentang kerendahan hati. Itu yang setidaknya itu yang terbesit. Bahasa yang terbesit lupa lah. Pokoknya apa yang ada di pikiran saya waktu itu, tapi ya tiba-tiba suatu kali Tuhan berfirman bahwa yang lain, ya bawakan tentang apa? Panah-panah api kemenangan Tuhan, ya bawakan tentang panah-panah api kemenangan Tuhan. Jadi apa yang malam hari hendak saya bahas adalah panah-panah kemenangan Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan memerintah demikian, saya masih ingat yang saya ingat, ya tentang panah yang paling saya ingat di Alkitab itu adalah ketika ya Raja Yoas meminta pertolongan kepada Nabi Elisa, ya kurang lebih singkat ceritanya, ya si Nabi Elisa suruh raja ini banting panah beberapa kali ke tanah, ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman lebih lanjut, kita akan coba buka ya 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke. Ya, saya akan bantu bacakan 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurnya. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi saudara sekalian, ayat yang barusan saya bacakan kepada saudara, ya, itu merupakan cerita dari akhir hidupnya Nabi Elisa, ya, di tengah peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Aram. Ya, bangsa Aram ini bangsa apa? Syria, ya. Kalau di versi Inggris disebutkan Aram itu adalah bangsa Syria, ya. Nah, pada kala itu Israel sedang mengalami tekanan dari raja Aram, namanya siapa? Hazael, ya, dan juga anaknya yang bernama Ben-Hadad, ya. Oleh karena bapak dari raja Yoas yaitu raja Yoahas mengikuti kejahatan yang sama seperti yang diperbuat oleh Yerobeam bin Nebat, ya. Jadi karena perbuatan bapaknya, ya, akhirnya mereka bangsa Israel katakanlah buka celah, mereka mendatangkan tekanan dari pihak siapa? Kerajaan Aram, kerajaan Syria, ya. Nah, di saat tekanan ini berlangsung, Raja Yoahas sempat meminta belas kasih Tuhan, ya, bagi bangsa Israel supaya apa? Supaya tentunya ya mereka dilepaskan dari penindasan bangsa Aram, ya. Sehingga Tuhan pun ya mengerahkan kepada Yoahas seorang penolong, tapi di Alkitab nggak disebut namanya siapa. Ya, penolong itu nggak tercatat namanya siapa, ya, untuk menolong Raja
berperang melawan Aram. Tetapi kebodohan Raja Yoahas pada saat itu apa? Dia nggak berhenti dari dosa-dosanya, tetap beribadah kepada dewa berhala. Oke? Nah, setelah Raja Yoahas meninggal, kekuasaan raja diteruskan kepada siapa? Anaknya, Raja Yoas. Ya. Pada saat itu, pada saat Yoas mengambil alih kepemimpinan, kerajaan Aram itu belum dikalahkan. Ya. Dan Yoas ini tetap melanjutkan kebudayaan jahat bapaknya. Ya, apa tadi? Menyembah berhala. Nah, jikalau kita lihat catatan sejarah Raja Yoahas, ya, kita akan menemukan ya bahwa jumlah pasukan bangsa Israel pada pemerintahannya itu udah sangat sedikit, saudara. Ya, kalau kita melihatnya secara fakta kekuatan militer ya, tertulis hanya ada berapa? 50 orang berkuda, 50 orang berkuda, 10 kereta doang, ya, dan 10.000 pasukan berjalan kaki. Sisanya kemana? Udah dimusnahkan oleh Raja Hazael, ya. Jadi bayangin saudara, ya, kalau kita katakan pernah melihat film perang, tapi film perang ini tentang film-film perang kerajaan zaman-zaman dahulu kala, ya. Biasa kalau kita lihat mereka berperang itu kubu satu lawan kubu dua, biasa pasukan kudanya tuh banyak sekali. Nah, ini bayangin bangsa Israel tuh pasukan berkuda cuma 50 orang, saudara. Ya, keretanya berapa? Cuma 10, ya. Makanya di ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ya, Raja Yoas mendatangi Nabi Elisa dalam ketakutan, ya, karena emang jumlah pasukan mereka tinggal sedikit, dan Raja Yoas itu nggak tahu harus berbuat apa. Tadi dikatakan apa, ya? Coba saya baca lagi. Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Maksudnya apa? Maksudnya, bos, ini jumlah pasukan gue dikit, gue nggak tahu mesti ngapain. Jumlah pasukan gue dikit, gue nggak tahu mesti ngapain. Ya, jadi Raja Yoas merasa sangat tertekan pada saat itu. Ya. Nah, tapi yang hendak saya sampaikan di sini adalah kita akan melihat ya perbedaan fakta dan perbedaan kebenarannya Tuhan. Fakta mengatakan jumlah pasukan Israel kalah banyak dengan pasukan Aram. Ya. Tapi kebenaran mengatakan Tuhan hanya membutuhkan 1 orang Samson untuk mengalahkan berapa? 1.000 orang Filistin. Ya, kebenaran mengatakan Tuhan hanya membutuhkan 1 orang Samson untuk menumpas 1.000 pasukan Filistin. Oke? Kebenaran mengatakan bahwa Tuhan hanya membutuhkan siapa? Seorang Yonatan dan pembawa senjatanya untuk buat pasukan Filistin gemetar. Berakhirnya membunuh satu sama lainnya sendiri juga lagi. Ya, jadi fakta mengatakan ya jumlah pasukan Israel di bawah kepemimpinan Raja Yoas sedikit. Tapi kebenaran Tuhan mengatakan apa? Oh, ya Tuhan berfirman kira-kira begini, itu semua sudah cukup buat gua. Amin. Amin. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sisa pasukan Raja Yoahas yang diturunkan pada Raja Yoas itu udah lebih cukup bagi Tuhan sebenarnya. Ya, udah lebih cukup bagi Tuhan untuk menghancurkan kerajaan Aram. Ya. Firman mengatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Amin. Ya. Ya, ayat ini dibuktikan dari bagaimana Nabi Elisa memberikan gambaran kepada Raja Yoas bahwa tangan Tuhanlah yang akan membuat Raja Yoas dapat terus membidik panahnya di dalam ketetapan. Ya, maka tadi Elisa tumpang tangan pada Raja Yoas ketika lagi bidik panah. Itu adalah tanda bahwa tangan Tuhan menyertai Raja Yoas. Ya. Tapi setelah Nabi Elisa, ya, setelah dia mengarahkan Yoas untuk menembak panahnya keluar jendela, Elisa itu kemudian menyuruh Yoas keluar, ya, untuk mengambil panah-panah itu, banting ke tanah, ya, panah-panah itu banting ke tanah. Nah, di dalam cerita ini, ya, di dalam ayat ini tertulis Nabi Elisa tuh gak memberitahu Yoas, gak memberitahu sama sekali berapa panah yang harus dibanting sebenarnya, ya kan, gak ada tertulis di situ, ya, sehingga Yoas hanya membantingnya berapa kali? 3 kali, ya. Tapi itu membuat hati Nabi Elisa tuh gusar, ya, gusar. Kenapa? Karena ia melihat sejauh itu saja semangat Raja Yoas untuk mengalahkan kerajaan Aram.
Ya. Pada akhirnya Yoas saya dapat memukul kalah kerajaan Aram berapa kali? 3 kali. 3 kali doang. Puji Tuhan Yesus. Oke. Pada akhirnya cuma bisa mengalahkan 3 kali, ya. Tetapi kerajaan Aram ini nggak pernah bisa ia runtuhkan selama-lamanya, nggak pernah bisa ia musnahkan selama-lamanya, ya. Nah, saudara sekalian, Alkitab itu mengatakan bahwa Yoas adalah raja yang sama-sama berbuat dosa seperti ayahnya. Oke? Dia adalah seorang penyembah berhala. Dia ikuti tradisinya Yerobeam, ya. Dan kebiasaan berbuat dosa, ini kebenaran, kebiasaan berbuat dosa membuat seorang manusia itu tidak bisa melakukan hal-hal yang perkasa di dalam hidup. Ya, kebiasaan berbuat dosa, ya, mengakibatkan atau membuat seorang manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang perkasa di dalam Tuhan. Karena ada apa? Ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada rasa terintimidasi, ada rasa tidak layak, ya, atau rasa tidak terbiasa bersama-sama dengan Tuhan di dalam dirinya, ya. Sehingga orang yang seperti ini biasa menjadi suka gugup di hadapan Tuhan, suka gugup, gelagatnya tuh suka kayak apa ya, yang gugup lah pokoknya bahasa, ya. Jadi saudara sekalian, saya itu ketika menyusun firman ini sempat dibukakan oleh Tuhan Roh Kudus suatu hari, ya. Banyak anak, ya, maksudnya kita lihat aja di zaman sekarang ini, banyak anak yang hidup jauh dari ayah kandungnya sendiri. Karena ia nggak terbiasa bergaul dengan bapaknya itu, dia tuh menjadi suka gugupan kalau ketemu nama bapaknya. Ya. Ketika katakan gini, ketika bapaknya minta tolong, "Nak, buatkan apa lah gitu, nak, tolong ambilkan apa," dia gugup. Karena apa? Karena dia nggak terbiasa. Karena dia nggak terbiasa bergaul dengan bapaknya, nggak terbiasa dekat dengan bapaknya. Ya, biasanya kalau bapaknya nggak memulai duluan untuk membangun hubungan personal dengan anaknya, anaknya bisa susah komunikasi dengan bapaknya. Anaknya bisa susah komunikasi, bahkan bisa sampai dewasa susahnya. Ya, tapi ada juga, ya, yang oleh karena kasih karunia Tuhan menjelang dewasa bisa anaknya sendiri yang sadar dulu untuk mencoba membangun hubungan dengan ayahnya, membangun hubungan personal dengan ayahnya tanpa mengingat-ingat kelemahan bapak kandungnya sendiri, ya. Atau ya kalau katakan anaknya memang introvert, ya setidak-tidaknya dia tidak akan menganggap perbuatan bapaknya itu jahat sekali gitu, ya, sehingga dia tuh masih mau berbicara dengan bapaknya, ya. Jadi kira-kira apakah Tuhan memandang buruk Yoas pada saat itu? Ya, saya percaya enggak, saudara. Ya, kenapa? Karena ketika Yoas datang untuk bertobat dan memilih berserah kepada Tuhan, ya, Tuhan dengarkan seruan hatinya, ya, Tuhan ampuni, Tuhan beri kesempatan. Amin. Ya, Tuhan adalah Allah yang mengampuni, Tuhan adalah Bapa yang baik. Ya, dia tetap memegang tangan Yoas untuk menang terhadap kerajaan Aram sebanyak 3 kali. Ya, sama seperti ketika apa? Nabi Elisa pegang tangan Yoas untuk memberi contoh, ini loh tangan Tuhan menyertai engkau. Amin. Ya. Tapi sejauh itu sajalah, ya, yang dapat Raja Yoas terima. Karena apa? Karena level imannya itu tertahan oleh kegugupan hatinya. Tertahan oleh kegugupan hatinya. Ya. Saudara, ya, seringkali Tuhan itu suka merencanakan sesuatu yang besar untuk kita lakukan, ya. Dan untuk melakukan hal tersebut, Ia siapkan kita apa? Panah-panah api kemenangannya dengan nasihat kira-kira, "Nah, kalau kamu sungguh-sungguh beriman kepadaku, maka kamu akan melihat greatness, kamu akan melihat hal besar." Ya. Nah, iblis itu gak suka iman kita menyentuh kapasitas atau limit terkuatnya, limit paling puncaknya. Karena apa? Karena iblis tahu sekalinya kita menyentuh tingkat itu, ya, maka akan terjadi yang namanya apa? Penuntasan. Saya beri contoh, ya.
di dalam dunia balapan profesional, ya, entah itu balap motor, entah itu balap mobil, ya, seorang pembalap tercepat itu pembalap yang bisa membawa mobil atau motornya hingga ke limit maksimalnya, hingga ke batas maksimalnya tanpa kehilangan kendali sedikit. Ya. Jadi pembalap profesional itu tidak berbicara ya hanya jago kebut-kebutan di jalan lurus atau ya, tapi cara ngeremnya salah, di tikungan suka nyosor atau malah jalannya sepelan siput. Ya. Kalau kita ingin cepat menuntaskan perkara-perkara yang Tuhan kehendaki kita lakukan, ya, maka kita harus pastikan iman kita itu bisa menyentuh titik maksimalnya. Tentunya dengan bantuan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, untuk bisa mencapai titik itu, maka mau tidak mau kita harus meninggalkan dosa. Kita harus meninggalkan dosa. Ya. Itu salah satu persyaratan utamanya. Ya, jadi saya mau bahas di lingkaran ini dulu saja malam hari ini ya. Salah satu persyaratan utamanya Pak, harus meninggalkan dosa. Bukan menjauhi lagi tuh. Ya. Tapi bahasa tepatnya meninggalkan. Benar-benar meninggalkan. Ya. Kenapa demikian? Waktu, ya. Waktu seperti yang bisa kita lihat ini ada jam. Ini ada jam, ada apa? Ada waktu. Ya. Kita mengenal waktu biasa dari apa? Jam. Entah itu jam dinding, entah itu jam tangan, entah itu dari jam HP. Ya. Waktu itu ada di dalam Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu raja atas waktu. Amin. Amin. Ya. Dan waktu itu mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Waktu itu mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Ya. Jadi kalau waktu pun tidak tertinggal, ya, maka kita pun jangan sampai tertinggal juga. Katakan amin. Amin. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu ada masanya, saudara. Kalau kita sia-siakan, kita nggak akan bisa tuntaskan apa yang Tuhan rancangkan kepada kita. Kita nggak akan bisa tuntaskan destiny kita. Ya. Kenapa? Maut akan terus mencoba menelan kita. Maut gak mau ditinggalkan oleh kita karena maut tahu apa yang ada saat ini akan berlalu kelak. Ya. Dan maut mau tahu dia tidak akan ada lagi di dunia yang baru. Maut tidak akan ada lagi di dunia yang baru. Amin. Amin. Ya. Kita buka Wahyu 21 ayat 4. Boleh dibuka Wahyu 21 ayat 4. Amin. Oke, ya sama-sama kita baca boleh ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Okay? Jadi kalau kita gak mau tertinggal di dunia ini saat ini yang akan lenyap nanti, maka kita harus bangkit. Kita harus tinggalkan hidup di dalam dosa. Kalau boleh saya katakan sesuai kebenaran firman Tuhan ya, berjuang sekerasnya. Berjuang sekerasnya. Ya. Tuhan Yesus pasti bantu selama kita mau beriman padanya, selama kita mau memegang firman-Nya. Amin. Ya. Jadi, saudara, apa yang ada saat ini di balik ujung akhir zaman, ya, Tuhan akan berhenti menyatakan dirinya dari dunia ini. Ini dunia ini akan disebut sebagai apa? Dunia lama. Dunia akan berlalu saat ini. Oke? Dan di akhir zaman kelak nanti, di balik ujungnya, Tuhan akan berhenti menyatakan dirinya dari dunia ini. Oke? Dan ketika Tuhan berhenti menyatakan dirinya, waktu pun akan terangkat dari dunia ini, dari dunia yang lama, dari dunia yang akan berlalu. Waktu nggak akan ada lagi. Oke? Nah, tapi Tuhan akan menyatakan dirinya kembali di dunia yang baru, ya, di bumi yang baru, ya. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya, waktu pun ikut bersama dengan Dia.
Kenapa? Di kitab Kejadian, ya. Di kitab Kejadian kan dikatakan apa? Pada mulanya bumi masih kosong, masih gelap. Kenapa? Di kitab Yohanes ada tertulis apa? Pada mulanya adalah firman. Kenapa bisa dikatakan ada pada mulanya? Karena disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, dimulailah yang namanya waktu. Waktu ikut bersama dengan Tuhan. Oke? Nah, tapi ini adalah dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia yang akan berlalu. Ya, dunia yang akan lewat. Tuhan menentukan balik ujung akhir zamannya. Tuhan akan berhenti menyatakan dirinya atas dunia ini. Tapi Tuhan akan menyatakan dirinya kembali di dunia yang baru. Ya? Dan jikalau waktu itu telah hadir di dunia yang baru, maka dapat dikatakan lagi pada mulanya adalah firman. Amin. Amin. Pada mulanya adalah firman. Kalau ya berdasarkan apa yang saya tangkap, kalau ini ya bolehkah kalau boleh saya tambahkan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu hidup berbahagia bersama dengan umat-umat pilihannya. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, dan yang berlalu semuanya itu akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Ya. Jadi kematian kedua seperti yang disebutkan oleh kitab Wahyu, itu gak hanya berbicara tentang orang masuk api neraka kepanasan selama-lamanya dan orang di surga masih bisa lihat ke bawah orang-orang yang ada di api neraka. Enggak. Ternyata Tuhan bukakan itu jauh lebih buruk. Ya. Kematian kedua jauh lebih mengerikan dari apa yang kita ketahui selama ini. Kenapa? Karena setiap orang yang selamat masuk ke dunia baru, dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang baru. Ini dunia yang baru itu kejadian setelah apa? Setelah kerajaan 1000 tahun, oke? Setiap orang yang masuk ke dunia yang baru tidak akan pernah lagi mengenal yang namanya neraka. Sebab mereka ada di dunia yang baru. Nerakanya di mana? Ya, nerakanya ada di dunia yang lama. Ya. Yang masuk ke dalam kematian kedua ada di dunia yang lama. Gak seberang-seberangan lagi, saudara. Gak seberang-seberangan. Jadi, ya, ketika nanti orang sudah diselamatkan dan ketika Tuhan menentukan, ayo umat-umatku, mempelai-mempelaiku, ya, mempelai tercintaku, ayo kita masuk ke dunia yang baru. Mereka nggak akan lagi lihat ke bawah yang namanya api neraka, nggak akan. Itu sudah ditinggalkan. Itu sudah ditinggalkan. Oke, ya. Mungkin nih sebelum semua yang benar, ya semua yang benar pindah ke dunia yang baru, ya. Sebelum semua yang benar pindah ke dunia yang baru, mungkin mereka masih diizinkan ngintip ke bawah. Ya, tapi kalau udah pindah ya nggak akan bisa ingat lagi. Ya, makanya ada cerita apa? Lazarus di pangkuan Abraham. Ya. Nah, bahkan kalau saudara ingat kata-kata Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 23 dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, ya, ternyata arti dari kata-kata ini sebetulnya sangat dalam sekali. Tuhan sebetulnya sangat kenal nggak setiap orang dari hidup mereka? Sebetulnya Tuhan tuh kenal setiap orang yang ada di dunia ini. Kenal. Mau itu umatnya, mau itu orang fasik, mau itu orang yang kenal Tuhan, siapapun itu, semua ada di dunia ini, gak ada satu pun tersembunyi di mata Tuhan. Amin? Amin. Ada. Tuhan tahu setiap orang. Ya. Tapi siapa yang terus hidup di dalam dosa? Di akhir zaman, sebelum Tuhan berpindah ke dunia yang baru, Tuhan Yesus akan memutuskan bahwa baik dirinya dan pengikut-pengikutnya, dia memutuskan bahwa ya, baik dirinya dan pengikut-pengikutnya tidak akan pernah lagi memiliki memori tentang mereka. Artinya, orang-orang yang tidak mau berusaha meninggalkan dosa, semua akan dilupakan kelak. Semua akan dilupakan, semua akan ditinggalkan. Jadi ketika masuk dunia baru, bukannya Tuhan lupa sama para pembuat dosa, enggak. Kenapa? Karena yang namanya lupa berarti masih bisa ingat. Tapi Tuhan hapus bersih memorinya. Tuhan hapus bersih memori semua pengikutnya
dari orang-orang yang pernah berbuat dosa, dari dunia lama yang penuh dosa. Ya. Sebab yang hanya mau dia kenal di bumi yang baru hanya mempelai tercintanya saja. Amin. Ya. Kedengarannya enak, tapi harus berusaha. Kenapa? Ya. Itu terdengar indah, tapi juga mengerikan bagi yang tidak mau lepas dari apa? Dosa. Ya. Saudara sekalian, kita bisa belajar dari cerita Raja Yoas. Bagaimana apa? Bangsa Israel itu sedikit lagi, it was disclosed. Ya. Mereka hampir mengalami greatness. Mereka hampir mengalami hal yang besar. Ya. Tapi karena kebiasaan berbuat dosa rajanya, karena dia gugup, karena dia nggak ada confidence, ya, bahwa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan 100% membantu dia, menolong dia, ya. Mungkin dia pada saat itu merasa kurang layak, dia nggak benar-benar kenal Tuhan Allahnya bagaimana, dan karena iman yang nggak sampai pada limitnya, ya. Apa yang besar dan apa yang seharusnya berakhir menjadi tidak terselesaikan, saudara. Ya. Walaupun emang menang tiga kali iya. Ya. Saya tanya gini, saudara, kira-kira kita lebih milih mana? Menang sekali untuk selama-lamanya atau menang beberapa kali tapi masalahnya nggak tuntas? Menang sekali untuk sama. Menang sekali untuk selama-lama. Amin? Iya. Kalau kita mau menang mutlak dan bisa meninggalkan perkara lama tanpa harus dikejar-kejar atau dihantui lagi oleh sisanya yang belum beres, maka pastikan kita hidup tinggalkan dosa, bukan menjauhi, tinggalkan. Amin. Saya harus menyampaikan ini, berjuang sekerasnya, ya, minta pertolongan Tuhan Yesus. Setidaknya adakanlah kemauan lah seperti itu, ya. Daripada membatasi diri seperti kita kan tidak sempurna. Ya saya juga tahu diri saya juga nggak sempurna kok. Ya. Soal itu kita cukup tahu aja. Tapi nggak perlu kita deklarasikan terus seperti itu. Ya, jangan kita jadikan alasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada kita yang bukan salah. Ya. Dan ada alasan juga kenapa kita harus hidup berjuang keras tinggalkan dosa. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Sudah ketemu? 1 Yohanes 3 ayat 9. Amin. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, mungkin fun fact aja ya, fakta menarik aja ya. Ayat ini tuh 1 Yohanes 3 ayat 9 seringkali dipakai oleh orang banyak di luar sana sebagai tanda apa? Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, lahir baru di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita sekalipun tidak sempurna, ya, tapi kita hidup tidak terus melakukan dosa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Maksudnya gimana? Ya, mungkin katakan umat Tuhan ini bisa terjatuh, mungkin bisa keselipet dalam dosa yang lama, atau mungkin dosa yang baru, amit-amit dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tapi ketika ia terjatuh dalam dosa, dia itu sudah ada apa? Perasaan takut kepada Allah. Ada perasaan mau bertobat. Ya. Jadi maksud saya, ya, ialah ayat ini sering dipakai sebagai tanda apa? Jaminan bahwa siapapun yang punya benih ilahi, ia pasti punya jaminan keselamatan dari Tuhan. Karena sudah ada apa? Rasa takut akan Tuhan. Nah, tapi Tuhan Yesus bukakan kepada saya, sesungguhnya kita nggak bisa hidup punya mindset di dalam aturan yang longgar. Kenapa demikian? Kita nggak bisa hidup, ya sudah.
Kalau kita berdosa ya tinggal bertobat lagi aja. Gak bisa gitu. Kita nggak bisa hidup. Ya udah kalau kita terjatuh, kalau kita kesetimpet, udah kita tinggal minta ampun kepada Tuhan. Tapi nanti ya masih terus melakukan hal itu. Masih kalau kata teman saya apa ya? Masih nyogok Tuhan. Masih nyogok Tuhan. Nyogok Tuhan itu artinya gimana? Hari ini dia bertobat, tapi dalam hati dia mengatakan, mungkin gue akan lakukan lagi ini di hari Rabu. Mungkin gue akan lakukan ini lagi di hari Jumat. Kalau kata teman saya itu namanya nyogok Tuhan. Ya. Kalau aturannya kita tetapkan longgar, sedikit sekali kemungkinan kita nyampe itu ya dinilai rata-rata. Saya sederhanakan ya, kalau di sekolah, biasa di sekolah untuk naik tingkat ya, untuk katakan kalau dari SMP 1 mau naik ke SMP 2, biasa murid itu harus bisa melewati nilai apa? KKM atau nilai standar. Kalau mentok kalau nyampainya di nilai rata-rata, kadang bisa disuruh remet, kadang ya nggak disuruh remet. Ada yang nyampe di nilai rata-rata, puji Tuhan dikasih naik. Ada yang harus nyogok dulu baru dikasih naik, ada yang nggak dinaikin sama sekali. Ya. Nah, kalau aturan hidup kita untuk ikut Tuhan kita tetapkan longgar, ya, sedikit sekali kemungkinan kita nyampe di nilai rata-rata, di nilai KKM, atau hampir-hampir nggak selamat. Serius. Di skenario terburuk atau yang paling, ya, kalau mau secara kebenaran dikata, yang paling memungkinkan terjadi ya benar-benar nggak selamat. Kita bisa lihat kenapa? Kita bisa lihat karena kurangnya kepercayaan Raja Yoas. Walaupun dia menang 3 kali dari kerajaan Aram. Masalah hidup bangsa Israel berkurang 1 nggak, saudara? Enggak. Kenapa demikian? Karena kerajaan Aramnya masih ada, benar nggak? Iya. Ya. Hal ini sebetulnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan di akhirat. Kenapa? Karena kekupan Raja Yoas, ya, perkara ini merembet juga ke bangsa Israel, menyusahkan juga kepada siapa? Bangsa Israel. Bertanggung jawab ke Raja Yoas. Ya, Roma 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Pada saat itu Tuhan sudah menggambarkan rancangan besar, destiny besar, greatness yang besar yang bisa diterima Raja Yoas, tapi karena kurang kepercayaan Raja Yoas, karena dia gugup, karena dia nggak berani, karena dia nggak punya confidence, akhirnya apa? Bangsa Israel juga tetap kena dampak dari kekurangan Raja Yoas. Ya, artinya apa Tuhan? Artinya apa, saudara? Ya, ketika Tuhan menetapkan, ya, setiap orang di sini, saya di sini, Ibu Ruth di sini, siapapun yang ada di sini, ya, kita masing-masing punya rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita masing-masing punya destiny, ya. Artinya apa? Apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, destiny kita pribadi itu gak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tapi juga ada sangkut pautnya dengan orang lain. Oke? Kalau karena kebiasaan hidup berbuat dosa, kita kekurangan iman untuk melakukan perkara Tuhan yang ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kalau sampai perkara itu gak tuntas dan dampaknya mengena kepada orang-orang yang bersangkutan, kita bertanggung jawab terhadap mereka. Kita bertanggung jawab terhadap Tuhan di akhirat nanti. Itu benar. Kenapa bisa ada orang yang selamatnya dinilai rata-rata, dinilai KKM? Ya salah satunya karena itu. Ya, puji Tuhan kalau ada kasih karunia. Aduh, puji Tuhan Yesus banget kalau ada kasih karunia. Ya masih bisa diberikan kepada orang tersebut. Kalau satu aja nggak bisa diberikan, binasa, saudara. Ingat, saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ya. Kematian kedua itu gak hanya tentang dibakar di api yang panas, ditinggalkan selama-lamanya, gak akan pernah diingat lagi.
Gak akan pernah ada lagi di memori Tuhan. Kau tidak seberang-seberangan dengan surga. Surganya di depan, nakanya di belakang. Gak tahu di mana. Ada nggak satupun di sini yang mau dilupakan Tuhan? Gak ada kan? Semua mau diingat Tuhan. Semua mau bersama Tuhan. Amin. Ya. Maka dengan itulah saya sempat ditegur Tuhan ketika musuh firman ini. Sampaikan, berjuang keras, jangan melonggarkan aturan. Ya, kita harus masuk dalam kehormatan Bapa kita di surga. Bapa kita itu terhormat karena apa? Karena pendiriannya itu kuat, gak bisa ditumbangkan. Makanya firman mengatakan apa? Gak ada satupun dapat mencobai Tuhan. Makanya Tuhan gak suka, makanya Tuhan gak mencobai siapapun. Amin. Ya. Tapi Tuhan menyelamatkan. Amin. Ya. Nah, sebagai anak, kita itu harus mencontoh Bapa. Kuatkan prinsip kita, ya, untuk hidup tidak di dalam aturan yang longgar. Kita harus kuatkan diri kita dengan deklarasi yang membangun. Karena apa? Karena saya percaya ketika Tuhan memilih kita, Tuhan telah mempersiapkan bagi kita panah-panah api kemenangannya. Amin. Amin. Bapak yang baik ketika dia kirim anaknya ke sekolah, gak mungkin dia kirim anaknya tanpa perbekalan. Amin. Ya. Ini sebagai penutup, ya, firman yang disampaikan Hani sudah nggak terlalu panjang. Sebagai penutup, salah satu contoh deklarasi yang baik. Kita buka Yoel 3 ayat 10. Kita sama-sama ucapkan dengan kencang. Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Amin. Semua sudah ketemu? Amin. Saya mau pastikan semua sudah menemukannya. Karena ini ayat luar biasa. Ya. Yoel 3 ayat 10. Ya sudah ketemu, sama-sama katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tempalah mata wajahmu menjadi pedang, pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Aku ini apa? Pahlawan. Katakan sama-sama, aku ini pahlawan iman. 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 Berikan tepuk tangan Tuhan. Deklarasikan. Pahlawan itu saudara, pahlawan itu berani. Pahlawan itu tegar, pendiriannya kuat. Ya. Pahlawan iman maksudnya gimana? Ketika dia hidup sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia menguatkan pendiriannya untuk benar-benar meninggalkan dosa, mengejar kesempurnaan, Ya, memang dia nggak akan bisa sempurna kekuatan dia sendiri. Tapi selama hati itu terbuka untuk Roh Kudus, Tuhan, aku mau disempurnakan, aku mau bebas dari dosa, aku tidak mau menjadi orang yang jahat, aku tidak mau menjadi orang berdosa, aku mau dipenuhi kebenaran Tuhan, aku mau diurapi penuh dengan kebenaran Allah. Maka dia disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Oleh karena itu, kita harus biasakan, deklarasikan bahwa kita itu adalah pahlawan iman. Tepuk tangan.